Bias kognitif adalah penyimpangan dalam pemikiran dan pengambilan keputusan, sehingga mempengaruhi persepsi dan interaksi seseorang dengan dunia sekitarnya. Orang depresi rentan mengalami bias kognitif. Misalnya, orang itu akan mengartikan sesuatu secara berlebihan atau punya keyakinan yang negatif terhadap suatu hal. Gara-gara bias kognitif, orang depresi jadi sulit membedakan kenyataan dengan fantasi. Bias kognitif ini ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah mental filtering. Perhatian yang terlalu fokus ke hal-hal yang negatif menyebabkan mental filtering ini. Hal ini adalah ketika seseorang memiliki satu kesalahan dalam berpikir atau distorsi kognitif. Orang depresi yang melakukan mental filtering cenderung selalu berprasangka negatif terhadap peristiwa apapun. Contohnya, ada seseorang yang dipuji oleh banyak orang atas prestasinya di kantor, di tempat kerja. Tetapi ada satu orang aja yang mengkritik. Orang ini bukannya fokus ke banyaknya pujian, tapi malah fokus ke satu kritik tadi, dan menganggap kalau dirinya gagal. Kamu kenapa? Ujianku dapat jelek. Emang dapat nilai berapa? 90. Hah? Yang kedua disebut black and white thinking. Setiap orang pasti punya standar yang berbeda-beda untuk diri mereka. Kita nggak bisa menyamakan standar kita sendiri dengan orang lain. Dampaknya bisa menyebabkan kekecewaan yang berlebihan karena standar atau target yang nggak realistis. Dunia ini bukan hanya sekedar hitam putih, benar salah atau iya dan tidak. Dunia ini kadang-kadang atau malah sering itu adalah abu-abu, penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Siapa yang sedikit-sedikit berpikir bahwa sebuah peristiwa terjadi karena salahnya? Dia pasti nggak mau temenan sama aku karena aku bosenin. Dia mana mungkin bantuin aku, karena aku tuh nggak pantas dibantu. Emang ada yang mau jatuh cinta sama aku kan aku jelek? Pikiran-pikiran tadi disebut dengan personalisasi. Jadi orang terlalu menilai dirinya negatif, akibatnya muncul perasaan terlalu menyalahkan diri sendiri yang berujung pada rendah diri dan mengakibatkan gejala depresi lebih memburuk lagi. Sebaliknya, ada juga yang namanya overgeneralisasi. Ketika seseorang menyimpulkan sesuatu dari beberapa kejadian saja. Contohnya, ada orang yang baru sekali putus cinta lalu berpikiran kalau dirinya ditakdirkan hidup sendirian selamanya tanpa jodoh. Overgeneralisasi ini menyebabkan pola pikir negatif yang terus-menerus dan pesimis terhadap masa depan. Nggak sedikit orang yang melakukan mind reading, membaca pikiran, atau menebak-nebak apa yang dipikirkan orang lain. Padahal itu semua cuman asumsi belaka. Orang-orang yang mind reading cenderung menutup diri, malu yang berlebihan sampai rendah diri, bahkan menghindari interaksi dengan orang lain. Karena mind reading tadi, imajinasi nggak berdasar dan bahkan dilebih-lebihkan bisa aja terjadi. Nanti ketemu di ruangan saya ya. Waduh, aku kenapa nih? Aku bikin salah apa ya? Emang aku habis ngapain? Orang yang cenderung membesar-besarkan suatu peristiwa disebut dengan katastropisasi. Hal ini terjadi karena ia punya keyakinan negatif yang berlebihan sehingga menanggapi suatu kejadian juga demikian. Semua tindakan-tindakan tadi bisa berujung pada sikap meremehkan pengalaman-pengalaman positif dan bahkan memutarbalikkannya menjadi pengalaman yang negatif. Misalnya, seseorang yang baru aja dapat promosi pangkat di tempat dia bekerja, tetapi malah berpikir bahwa itu keberuntungan aja, tanpa merefleksikan ulang bagaimana kerja keras yang sudah ia lalui. Jangan terus-terusan begitu ya teman-teman ya. Mengabaikan aspek-aspek positif justru bisa menghilangkan potensimu untuk jadi bahagia. Yuk, jaga pikiran kita tetap positif. Jaga kesehatan mental, karena yang paling bisa menyayangi diri kita sendiri adalah diri kita sendiri.